Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyana wa karimana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ada satu hikayat di zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitu ada seorang wanita min Bani Israel, dari golongan Bani Israel, ja'at ila Musa alaihi salam. Beliau datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu si wanita tersebut mengadu, meminta kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata si wanita tersebut, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni adzab dzanban aziman. Sesungguhnya aku telah berbuat dosa, dzanban aziman, dengan dosa yang sangat-sangat besar." Ini dzanban aziman, dengan dosa yang sangat-sangat besar. Wa qad tubtu minhu ilallahi ta'ala, dan sungguh aku telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si wanita tersebut memohon kepada Nabi Musa alaihi salam, pada Allah, kalau engkau berkenan, aku memohon kepada engkau supaya aku didoakan, supaya Allah menerima tobatku dan mengampuni dosa-dosaku. Ayaghfirli dzanbi wa yatuba alayya. Artinya supaya Allah mengampuni dosa-dosaku dan menerima tobatku. Lalu Nabi Musa alaihi salam penasaran. Ada seorang wanita lain dengan wanita-wanita yang lain. Dia berbuat dosa, berani datang minta supaya didoakan, diampuni dosanya dan diterima taubatnya. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada si wanita tersebut, "Wa ma dzanbuk?" Sebenarnya apa dosa engkau itu, wahai perempuan? Qalat, maka dia berkata, "Sesungguhnya aku itu telah berbuat zina." Nauzubillahi min dzalik. Aku telah berbuat zina. Setelah aku berbuat zina, lalu aku hamil. Setelah aku hamil, lalu aku melahirkan. Setelah aku melahirkan, lalu anakku itu aku bunuh sendiri. Jadi setelah dia berbuat dosa besar, yaitu zina, lalu dia hamil, karena takut, karena malu, ketika melahirkan anaknya langsung dibunuh sama dia sendiri. Lalu Nabi Musa alaihissalam kaget. Kok ada manusia yang seperti itu di zaman Nabi Musa alaihissalam? Kalau di zaman sekarang mungkin gak aneh. Banyak orang yang berbuat seperti itu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu jarang orang yang berbuat seperti itu. Maka Nabi Musa alaihissalam langsung mengusir dia, "Ukhruji ya fajrah." Wahai wanita fajir, wahai wanita busuk, wahai wanita yang durhaka dan durjana, ukhruji, keluar dari rumahku. Aku takut Allah Subhanahu wa taala mengirim api membakar tempatku, membakar rumahku karena perbuatanmu, karena keburukanmu. Maka fakharajat min indih, si wanita tersebut keluar dari rumah Nabi Musa alaihi salam, munkasiratul qalb, dalam keadaan hati yang hancur. Hancur karena tidak ada harapan lagi. Seakan-akan dia berkata seperti ini, "Ya Allah, Nabi Musa alaihi salam itu adalah wasilah antara makhluk di zaman sekarang dengan engkau." Jadi setiap nabi dan setiap rasul itu adalah wasilah antara umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi yang harus aku datangi? Sedangkan kekasihmu, utusanmu, kalimullah Nabi Musa alaihissalam sendiri sudah menolakku. Lalu kepada siapa lagi aku meminta ampunan, meminta permohonan untuk supaya aku diampuni oleh engkau ya Allah? Itu munkasiratul qalb. Maka setelah kejadian seperti itu, sesuai dengan firman Allah, "Ana indal munkasirati qulubuhum."
Kami yang agung, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang yang hancur hatinya karena ingin diampuni olehku. Orang yang bermaksiat, orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, lalu hancur hatinya karena takut kepada Allah, ingin diampuni oleh Allah. Kata Allah, ana indal munkasirati qulubuhum. Rahmatku, magfirahku, pertolonganku bersama orang-orang yang hancur hatinya karena menginginkan rahmatku, menginginkan pertolonganku, menginginkan magfirahku. Panajala Jibril alaihi salam. Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Maka kata malaikat Jibril, "Ya Musa, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada engkau. Lima radadta daibah. Kenapa engkau mengusir orang yang kepengen diterima taubatnya? Orang yang sudah bertobat minta ampunan kepada Allah, kenapa engkau usir?" Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. "Ya Musa, amma wajadta syarran minha?" Kata malaikat Jibril, Allah bertanya kepada engkau, apakah engkau tahu ada satu dosa yang lebih besar dari yang dilakukan oleh wanita tadi? Ada satu dosa yang dilakukan, ada satu dosa yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh wanita yang tadi. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Ya Jibril, waman huwa syarru minha?" Wahai Jibril, dosa apa yang lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh wanita tadi? Maka jawaban malaikat Jibril, tarikus salah amidan muta'ammidan. Dosa yang lebih besar daripada zina, dosa yang lebih besar daripada membunuh anak hasil daripada zina yang dilakukan oleh wanita tadi adalah tarikus salah, orang yang meninggalkan sholat. Amidan muta'ammidan, dengan sengaja dia tinggalkan, muta'ammidan. Lalu setelah dia meninggalkan sholat dengan sengaja, lalu dia pun melupakan. Dia tidak mengqadha sholatnya, dia tidak mengingat bahwa dia pernah meninggalkan sholat. Seperti itu hikayat yang tercatat di dalam Kitabul Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, halaman 31. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan hikayat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.